Nah, ini kan tidak sesuai dengan edaran yang kita sampaikan. Nah, oleh sebab itu, hadirin yang kami muliakan, para Zoom meeting yang mendengarkan pada saat ini, yang dipertandingkan adalah cabang tilawatil Quran. Nah, perlu secara detail saya sampaikan, yang namanya mujawad itu memakai lagu, memakai irama. Nah, irama yang dibawakan nantinya, saya akan sedikit menyampaikan yang dibawakan. Yang pertama sekali adalah lagu ataupun irama Bayyati. Di sini kami akan mencoba Bayyati itu bagaimana sesungguhnya irama Bayyati yang disampaikan oleh para peserta nantinya. Nah, saya contohkan di Bayyati awal maksudnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu contoh awal ketika kita akan bermusyawarah. Kemudian di sini nantinya juga diakhiri dengan lagu Bayyati. Nah, itu martabat mujawad. Nah, irama ataupun lagu yang nantinya akan dibawakan peserta, karena di sini kami tentukan durasi waktu dari panitia 7 sampai 8 menit, ini minimal 3 lagu. Minimal 3 lagu, berikut lagu Bayyati, setelah itu terserah lagu apa, Hijaz atau Nahwan atau Ros, terserah. Yang penting 3 lagu yang harus dibawakan oleh para peserta musyawarah tilawatil Quran. Kemudian berikutnya, setiap peserta mempersiapkan makro pilihan masing-masing sebanyak 2 makro, dan peserta yang masuk babak final tidak dibenarkan menggunakan makro yang telah dibaca pada babak penyisihan. Nah, pemirsa yang kami muliakan, di sini nanti kita akan menerima 2 makro oleh para peserta ataupun pembimbing ataupun ofisial yang akan nanti didaftarkan ke panitia, sebanyak 2 makro yang akan diberikan kepada panitia. Artinya peserta menyiapkan 2 makro. 2 makro itu gunanya untuk yang pertama yang dibaca untuk ketika babak penyisihan. Kemudian satu lagi ketika ada rezekinya masuk ke babak final. Nah, yang satu makro lagi itu akan dibaca ketika final. Tidak dibenarkan makro final yang telah dibaca ketika di babak semifinal. Kemudian yang terakhir, tampil dengan cara membawa melalui mushaf, membaca melalui mushaf, baik babak penyisihan maupun babak final. Nah, ada beberapa sekolah kemarin yang bertanya kepada saya, apakah yang dibaca oleh para peserta itu qiraatus saba' katanya. Nah, ini kesulitan kita. Ya, sedangkan orang yang memang qori, yang memang sudah faham tentang qiraat, ketika disampaikan untuk membaca tilawah, kalau bisa dengan mushaf yang standar, yang qiraat Imam Asyim, riwayat Hafal, bukan qiraat Saba ataupun qiraat Asyar, itu Ibu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang dibawakan ataupun dibaca oleh peserta itu qiraat ataupun Quran standar yang biasa. Yang saya sampaikan tadi, qiraat Imam Asyim, riwayat Hafaz, itulah yang dibacakan, bukan qiraat Sab'ah ataupun qiraat Asyar. Nah, jadi itulah yang dapat saya sampaikan untuk sementara waktu ini. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian nantinya. Saya persilahkan yang kurang paham, tapi saya pikir untuk cabang tilawah ini tak ada yang sulit sebenarnya. Tak ada yang sulit. Jadi durasi yang
akan diberikan kepada peserta nanti sekitar 7 sampai 8 menit. Mungkin untuk sementara waktu itu dulu yang saya sampaikan. Baik. Terima kasih sebelumnya. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin kita terlebih dulu mendengarkan penjelasan dari koordinator-koordinator yang lain tentang cabang perlombaan, dan untuk selanjutnya kita persilakan kepada Ustadz Muaz Tanjung selaku koordinator cabang lomba kaligrafi atau seni lukis Islam. Pada Ustadz, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para koordinator cabang lomba MTQ antar SMA dan SMK, Bapak dan Ibu serta guru yang kami hormati. Untuk cabang seni lukis Islami ataupun kontemporer, saya bacakan kembali surat pemberitahuan dari Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Persaudaraan Qari'ah dan Hafizah DPW IPKOH Provinsi Sumatera Utara yang sudah disampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, bahwa untuk cabang seni lukis Islami ini, yang pertama, peserta melukis dengan mempergunakan ayat Al-Quran sebagai media tambahan. Jadi peserta boleh melihat mushaf Al-Quran dalam mengikuti lomba tersebut. Kemudian peserta bebas menggunakan ayat Al-Quran apapun sesuai inspirasi masing-masing. Jadi dalam hal ini Dewan Hakim tidak menetapkan ayat yang akan ditulis, akan tetapi pesertalah yang memilih ayat tersebut untuk dituliskan. Kemudian peserta melukis dengan menggunakan kertas karton bisi ukuran A2 atau 40 x 60 cm atau setengah ukuran karton putih yang disiapkan oleh panitia. Jadi media kita biasanya kalau dalam MTQ itu adalah menggunakan kanvas, tapi untuk MTQ kali ini antar SMA dan SMK ini media yang digunakan adalah karton dan ukurannya 40 x 60 atau setengah karton Manila yang kita kenal ya, 40 x 60 cm. Dan karton ini disiapkan oleh panitia nantinya. Selanjutnya peralatan cat, kuas, dan keperluan lainnya dibawa oleh masing-masing peserta. Jadi masing-masing nanti untuk cat, kuas, dan mistar kalau diperlukan itu semua disiapkan oleh peserta. Kemudian waktu perlombaan kita adalah selama 5 jam. Ini sudah termasuk istirahat. Nah, kemudian kemarin ada yang bertanya kepada kami tentang apa yang dinilai dari cabang seni lukis Islami ini atau kontemporer ini. Yang pertama adalah unsur kaligrafinya. Unsur kaligrafi ini terdiri dari tingkat keterbacaan. Jadi walaupun dia seni lukis, tapi huruf yang ditulis itu harus tetap bisa dibaca. Kemudian tingkat kesahihan khat. Jadi tulisan yang dibuat oleh peserta itu harus benar. Umpamanya sin, nibrohnya berapa, huruf shad bagaimana menuliskannya, jim bagaimana, dan itulah. Jadi harus benar dia dari sisi bentuk atau anatomi huruf Arabnya, ya. Tapi dia tidak sama dengan menuliskan kaligrafi konvensional, tidak sama dengan menuliskan kaligrafi dengan jenis khat, naskhi, thuluth atau yang lain-lainnya. Dia bebas. Jadi peserta bebas mengubah huruf-huruf itu sesuai dengan keinginannya, tapi tidak boleh keluar dari kaidah anatomi huruf Arabnya harus jelas begitu dan mudah dibaca. Kemudian dari unsur seni rupanya, nah ini ya, unsur seni rupa yaitu orisinalitas dan inovasi. Kemudian kekayaan desain dan tata warna, kesesuaian tema gambar dengan konteks ayat. Jadi
ayat yang ditulis harus sesuai dengan seni lukis yang dia buat, latarnya yang dia buat itu. Nah, jangan nanti ayatnya berbunyi tentang apa namanya, contohnya tentang manusia, tapi yang digambarkan kita umpamanya. Nah, jadi itu tidak nyambung. Jadi harus sesuai antara ayat dengan konteks seni lukisnya tadi. Kemudian yang terakhir adalah sentuhan akhir, ya, bagaimana tingkat kerapian dan kebersihan karya tersebut dan tingkat ketuntasan karya, ya, apakah tuntas atau setengah jadi. Nah, jadi disarankan kepada para peserta nantinya harus benar-benar berlatih menggunakan waktu selama 5 jam itu. Jadi mengenai contoh untuk seni lukis kaligrafi ini, mungkin karena ini pertama untuk tingkat SMA SMK, banyak yang belum paham, mungkin bisa dilihat di internet itu banyak contoh-contoh karya-karya kaligrafi pada MTQ kemarin pun ada, ya, ada di diupload oleh kawan-kawan ke internet, baik di Facebook atau yang lainnya, sehingga bisa karya tersebut dipelajari. Tapi tetap harus dimodifikasi, jangan jangan menciplak 100%, harus ada inovasinya. Nah, bagaimana karya tersebut menjadi karya yang diinovasi oleh peserta kita. Saya kira Ustaz, demikian untuk cabang kaligrafi. Baik, terima kasih penjelasan dari cabang kaligrafi. Selanjutnya kita masuk ke cabang cerdas cermat. Hadir bersama kita Ustaz Dr. Mardian Idris. Pada Ustaz kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Ustaz Dimatri. Baik, para Ustadz, koordinator sekalian, dan para peserta Zoom yang kita muliakan, di sini ingin saya sampaikan bahwasannya untuk cerdas cermat itu diikuti atau utusannya terdiri dari 2 regu dari masing-masing sekolah, dari masing-masing cabang. Kemudian yang perlu kita informasikan di sini bahwasanya untuk cerdas cermat ini bahwasanya soal yang disiapkan untuk perlombaan ini ada 2 bentuk. Pertama soal paket regu dan soal paket lontaran. Dan hal ini kita ambil dari materi pelajaran pendidikan agama Islam kelas 10, 11, dan 12, dan ditambah dengan nanti tajwid, terjemahan ayat, kemudian terjemahan atau pemahaman terhadap juz 30, sejarah kebudayaan Islam, sejarah Nabi dan Rasul, dan pengetahuan umum terkait dengan pembangunan Sumatera Utara. Dalam perlombaan ini akan pada babak penyisihan itu sistem gugur, ada 3 sesi, ya, sesi babak penyisihan, babak semifinal, dan final. Kemudian dalam perlombaannya akan kita buat bahwasanya setiap peserta akan mengambil paket soal dari paket yang telah disiapkan oleh majelis hakim. Masing-masing peserta mengambil sesuai dengan paket yang digunakan yang telah disediakan oleh Dewan Hakim. Kemudian dalam hal penilaian itu akan dilihat sesuai dengan kadar kebenarannya. Kalau memang benar semuanya atau kadar apanya 100%, maka diberi nilai 100. Tapi kalau tidak mencapai 75% atau 80%, maka itu bisa dilontarkan kepada regu lain untuk diperebutkan.
Dan kadar penilaian ketika sudah dilontarkan kepada regu lain dari paket regu yang sebelumnya tidak bisa dijawab, maka itu adalah setengah dari sisa nilai yang diperoleh oleh paket regu yang telah dipertanyakan sebelumnya. Kemudian kalau sekiranya ada kesalahan maka akan dikurangi 25. Itu kalau masih merebut paket soal regu yang lain. Kemudian ketika selesai paket regu semuanya, maka kita masuk paket soal lontaran. Paket soal lontaran hanya diberi nilai plus 100 kalau benar, kalau kurang sempurna atau salah maka dikurangi 100. Ini yang perlu dipahami berkaitan secara pokok atau inti dari perlombaan musabaqah fahmi Quran. Untuk selanjutnya kita bisa tanya jawab lebih lanjut mengenai musabaqah fahmi Quran ini atau cerdas cermat pelajar. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan sekilas, nanti lebih banyak kita nanti berdialog dan berdiskusi tentang materi ataupun tentang perlombaan cerdas cermat antar pelajar ini. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ustaz Mardian yang telah menjelaskan tentang cabang cerdas cermat Al-Quran. Selanjutnya kita masuk ke cabang Syarhil Quran, Ustaz Dr. Sabrudin Sam. Ustaz Dr. Sabrudin sudah bergabung di Zoom. Ustaz Sabrudin. Ustaz Sabrudin Sam. Ustaz Sabrudin Sam sudah bergabung. Baik, belum ada penjelasan dari beliau. Baik, kita masuk ke cabang tahfidz sebelum bergabung dengan Ustaz Sabrudin Sam. Untuk cabang tahfidz, saya sendiri yang akan menjelaskan bahwa cabang hifdzul Quran adalah golongan yang mempertandingkan hafalan Al-Quran khusus 1 juz tanpa tilawah, dan juz yang dipertandingkan adalah juz 30 dan juz 1. Artinya peserta boleh memilih apakah dia memilih juz 30, juz amma atau juz 1 tanpa mempergunakan tilawah sebagaimana MTQ yang biasa berlaku. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, kepada peserta nanti sebagaimana MTQ Hifdzul Quran akan diberikan 3 soal pertanyaan dengan waktu membaca 6 atau sampai 8 baris. Kalau nanti soal yang diberikan kepada peserta tidak jelas, maka peserta boleh meminta ulang kepada Dewan Hakim sebanyak 2 kali kalau soal itu tidak jelas, dan nilai peserta tidak dikurangi. Dan selanjutnya nanti untuk hal-hal yang terkait dengan mekanisme lomba akan dijelaskan pada saat pertandingan. Untuk cabang tahfidz barangkali demikian saja, nanti lebih kita perjelas pada saat sesi tanya jawab. Selanjutnya sudah bergabung bersama kita Ustaz Sabrudin Sam. Ustaz Sabrudin Sam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah masuk bergabung. Kami persilakan kepada Ustaz untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana sebenarnya mekanisme lomba cabang Syarhil Quran. Pada Ustaz kami persilakan. Baik, terima kasih Ustaz Mar'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para asatidz, Ustaz Syaiful Nazmi, Ustaz Mardian, Ustaz Muas, dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis untuk bersambung dengan majelis dunia. Baik, saya ingin menyampaikan penjelasan terkait dengan cabang Syarhil Quran ini. Pertama bahwa
cabang Saril ini merupakan sebuah cabang beregu kelompok sama seperti pamit Quran yang terdiri dari 3 orang, dan 3 orang ini bisa laki semua, bisa wanita semua, bisa gabungan antara laki dengan perempuan. Dan pesertanya itu ada 3 orang, dan kalau misalnya harus terpaksa juga minimal 2 orang. Tapi idealnya tentunya 3 orang karena masing-masing itu punya tugas masing-masing. Ketiga orang itu punya tugas pertama sebagai satu orang pusara, satu orang pembaca ayat suci Al-Quran, yang satu lagi sebagai penerjemah atau satu tilawahnya. Tentunya Bapak Ibu berbahagia, bagi yang telah pernah melihat cabang ini dalam event Musabaqah Tilawatil Quran, sudah paham tentang bagaimana cabang Musabaqah Quran dilombakan. Tapi untuk kita di kegiatan di IPO ini, kita hanya kalau di MTQ itu dipisah laki dan perempuan, kalau di sini bisa digabungkan, bisa laki semua, perempuan semua, atau laki atau perempuan. Nah, kemudian penampilan ini merupakan penampilan yang punya batas waktu, yaitu maksimal 15 menit. 15 menit. Jadi nanti ketika ada lampu aba-aba, biasanya itu ada lampu hijau, kuning dan merah. Hijau tanda mulai, kuning tanda siap-siap berhenti, dan merah berhenti. Maka pada menit ke-15 lampu merah akan muncul, dan pada menit ke-10 lampu kuning akan muncul, dan itu boleh berhenti. Kalau misalnya habis bahannya sampai 12 menit, itu boleh berhenti dan tidak akan dikurangi nilainya. Kemudian kalian berbahagia, pada dasarnya cabang Saril Quran ini merupakan sebuah mensarah Al-Quran dengan bingkai topik tertentu. Jadi ada topik dulu, baru dicari ayat utamanya, kemudian ditunjang oleh analisa dengan berbagai dimensinya, semacam tafsir maudu'i yang diperluas dan ditunjang dengan ulasan-ulasan yang logis dan aktual, serta bahasa yang populer dan menarik sebagai Bapak sekalian, sebagai pemahaman tentang syariat Quran itu apa. Kemudian tentang materi, materinya ini seputar tentang implementasi profil pelajar Pancasila. Namun sebagaimana kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6, ya, ada 6. Ada yang berhubungan dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada kebinekaan global, ada gotong royong, ada mandiri dan penala kritis. Nah, serta kreatif. Kita memberikan tawaran judul-judul dari implementasi pelajar Pancasila itu nanti mungkin akan bisa di-share oleh panitia. Saya gambarkan misalnya untuk implementasi yang pertama tentang iman dan akhlak, kita menawarkan atau menyampaikan judul pertama ada memperkuat iman dan akhlak menuju generasi Indonesia tangguh. Yang kedua untuk kebinekaan global itu bisa diambil judulnya merawat kehidupan umat beragama dan bingkai kebinekaan. Dan ketiga gotong royong, itu gotong royong dan kolaborasi mewujudkan insan yang peduli. Kemudian ada mewujudkan generasi muda yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian ada cerdas dalam gagasan dan kritis dalam informasi. Dan yang terakhir membangun generasi kreatif dan inovatif melalui Al-Quran. Nah, Bapak sekalian berbahagia, judul-judul ini merupakan satu turunan dari implementasi pelajar Pancasila yang tentunya dibingkai dengan muatan Al-Quran. Jadi pensarah nanti didahului dengan mengucapkan salam, kemudian ada kata pendahuluan, dan kemudian yang menyampaikan hal-hal yang krusial dan urgen terkait dengan materi yang akan disampaikannya. Kemudian beliau akan menyampaikan apa ayat yang akan disampaikan atau ayat utama yang menjadi acuan terhadap masalah tersebut, dan dipersilakanlah kepada peserta qori'nya untuk membacakan ayat Al-Quran sama seperti Tajil Mujawad. Ini dalam Qira'ah Al-Azim riwayat
hafaz dengan martabat mujawad juga, tidak pakai tartil. Nah, kemudian nanti dilanjutkan dengan terjemah, dan ini semuanya sifatnya dalam bentuk hafalan, tidak bawa teks kayak begini. Walaupun nanti setiap setiap grup itu harus ada teksnya. Setiap peserta atau grup itu menyiapkan 2 judul, ya, karena 1 judul untuk penyisihan dan yang 1 judul dipersiapkan untuk andai dia masuk final, dia akan masuk final. Itu sebagai gambarannya. Dan saya kira sebagai pengantar itu saja dulu. Nanti kita akan banyak berdiskusi tentang teknis perlombaan. Masalah nanti bagaimana siapa duluan yang tampil, nanti pihak panitia menyebut siapa, dari mana, dan hari serta jam berapa yang bersangkutan akan tampil di tempat yang nanti akan ditentukan. Saya kira itu saja sebagai mukadimah pengantar baca bangsa Quran. Saya kembalikan kepada pembicara Ustaz Mar'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Syafruddin San telah bersama kita menjelaskan tentang cabang lomba Syarihil Quran. Sebelum kita masuk ke tanya jawab, ada mungkin yang tertinggal dari Fahmil Quran, bahwa untuk soal cerdas cermat sudah disiapkan oleh Dewan Hakim dan sudah diberikan ke Dinas Pendidikan melalui Ustadz Dr. Suhendri, dan nanti bisa dihubungi kepada beliau untuk mengambil paket soal cerdas cermat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan berdialog tentang berbagai hal cabang lomba yang akan kita pertandingkan. Pada Bapak dan Ibu kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak, disebutkan namanya. Terima kasih Pak Mar'i. Nama saya Ahmad Taufik Nasution dari Kalau masih keinget yang MTQ desa Ya, Pak Taufik. ya Allah Pak, soal paket tim sebelah terkait tim dengan semua yang jawab apa enggak ini jumlah peserta untuk SMA. Tadi dikatakan bahwa untuk SMA itu ada 2 regu, dan untuk SMK mohon maaf, untuk SMA tadi itu ada, mohon maaf Bapak dan Ibu, tadi ada 6 ya. Ya. Ada 6 SMA, kemudian ada SMK, ada 6. Artinya yang ingin kami mohon dipertegas, apakah 6 ini itu digabung putra dan putri atau bagaimana? Demikian Pak Mar'i. Saya kira mohon rincian terkait dengan tilawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita jawab saja langsung. Kami persilakan kepada Ustaz Saifuddin Hazmi Lubis untuk menjelaskan penjelasan. Ya baik, Bapak siapa tadi? Lupa saya. Ahmad Taufik. Muhammad Taufik ya. Ahmad Taufik. Terima kasih Bapak Taufik yang telah bertanya tentang masalah jumlah peserta ini Pak ya. Nah, jumlah peserta yang telah disampaikan tadi ada 6 orang SMA dan 6 orang SMK. Dah 6 orang SMA ini terhimpun dari putra dan putri Bapak. Artinya putra 3 orang SMA, kemudian putri 3 orang SMA, berjumlah 6 orang lah itu. Kemudian SMK juga gitu, 3 orang putra dan 3 orang putri. Nah, makanya berjumlah masing-masing 6 orang Pak. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Ya, sekedar kami tambahkan sedikit. Untuk cabang SMA dan SMA, SMK kita pisah Pak Taufik ya. Kejuaraan SMK beda, kejuaraan SMA beda.
Jadi dua lembaga ini. Dan harinya pun berbeda, tidak sama. Baik, Pak Taufik, ini yang dapat kami jelaskan. Bapak dan Ibu, kami silakan kembali. Udah finalisasi ini akun. Terkait dengan cabang-cabang lomba yang lain, kaligrafi, Fahmi dan Syarhil maupun juga tahfidz, kami persilakan. Kalau ada hal-hal yang lain yang perlu kita diskusikan atau yang belum jelas, baik Bapak dan Ibu, berhadir bersama kita Bapak Ustadz Dr. Suhendri yang kepada beliau tadi telah kita serahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Bu? Saya dengan Ibu Firman Zebua dari SMA Negeri 1 Gunung Sitoli. Oke. Halo. Ya, Bu. Ya. Kami mau menanyakan Pak mengenai peserta